الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أولا قبل البدء بكلمتنا ننوه في قوله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، واستدلالا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فإنا نشكر الله عز وجل على هذه النعمة أن جاء بنا إلى هذه الأرض، إلى هذه البلاد، وفقنا في حضور مثل هذه المجالس والتقاء بالإخوة جميعا. ثم أشكر زملائي حفظهم الله من جاءوا بي إلى هذه المنطقة، إلى هذه البلاد، فمنهم المترجم الأستاذ مودودي، فقد تكفل بإحضاري إلى هذه البلاد. وكذا أشكر القائمين على هذا المسجد والمركز، على رأسهم الأستاذ بدر السلام، فأسأل الله أن يثيبهم بجزاء إحسانهم إحسانا، ويثيبهم فضلا كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد. Pertama sekali kalimat saya ingin sekali mengawalnya dengan firman Allah tabaraka wa ta'ala: hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Bukankah balasan kebaikan adalah kebaikan? Dan juga mengambil dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam: la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak pandai bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Maka daripada itu, sesungguhnya saya bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas nikmat yang sangat banyak ini, di mana Allah tabaraka wa ta'ala telah memberikan kesempatan kepada saya untuk datang ke negeri ini dan hadir di majlis yang seperti ini dan bertemu dengan saudara-saudaraku di tempat yang mulia ini. Kemudian saya berterima kasih kepada sahabat-sahabat saya, hafizahumullah, dan mereka adalah orang-orang yang setelah Allah, dengan mereka Allah mendatangkan saya ke negeri ini. Di antaranya adalah penterjemah akhunya Maududi Abdullah yang telah dengan izin Allah mendatangkan saya ke negeri ini. Dan kemudian juga kepada saudara-saudaraku yang telah berjibaku menegakkan masjid ini dan markas ini. Dan tentunya yang terdepan adalah saudaraku Badrus Salam. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada mereka semua ganjaran yang sangat banyak dan memberikan kebaikan yang telah mereka lakukan dan mengganjarnya juga dengan kebaikan. فموضوع محاضرتنا اليوم موضوع مهم، لا بد على كل مسلم الاهتمام به، لأنه سبب نجاته يوم القيامة. ففي الحديث من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن 5: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وفيما عمل بعلمه. رواه الترمذي. والحديث جاء من حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث أبي برزة الأسلمي، وجاء بألفاظ متقاربة.
وحسنه الشيخ الألباني. هذا حديث عظيم ذو فوائد كثيرة، ولن ينجو الإنسان ويتحرك إلا بعد أن يسأل هذه الأسئلة. فقال في بعض الروايات ابن آدم فهو خاص بالإنس، وبعض الروايات قالوا عبد، فهو يشمل كل مكلف، وهنا من باب ابن آدم خرج من باب التغليب، فكل مكلف يسأل عن هذه الأسئلة يوم القيامة. قال أول سؤال عن عمره فيما قال حتى يسأل عن 5، وفي رواية عن 4، ولا خلاف، لأن المال كما سيأتينا إما أنه عددان أو عدد واحد، ولذا قالوا أهل العلم ذكر العدد يحفز العقول على معرفة المعدود، يحفز العقول على معرفة المعدود. فلذا النبي صلى الله عليه وسلم قال 7 يظلهم الله يوم القيامة تحت ظله. ثم يأتي العقل الصحيح يريد أن يعرف ما هم هؤلاء 7، يحفز ذهن الإنسان لمعرفة 7. كذلك هنا يحفز ذهن الإنسان لمعرفة 4 أو 5 الخصال التي سيسأل عنها المرء يوم القيامة. Yang artinya tidak akan bergerak kaki Ibnu Adam atau kaki seorang hamba dalam riwayat Ibnu Adam sampai dia ditanya tentang 5 perkara. Tentang umurnya, untuk apa dia gunakan, tentang masa mudanya, untuk apa dia habiskan, tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan, dan tentang amal apa yang telah dia lakukan di permukaan bumi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Juga datang dari riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, juga datang dari Abi Barzah Al-Aslami, dan riwayatnya sangat berdekatan satu kalimat dengan kalimat yang lainnya, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Dan di dalam hadis ini terdapat faedah-faedah yang sangat banyak. Hendaklah kita selalu memperhatikan dan benar-benar melihat dengan baik dan benar, karena di sini adalah keselamatan diri kita pada hari kiamat. Nabi SAW mengatakan, tidak akan bergerak kaki seorang hamba, dalam riwayat lain Ibnu Adam, di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu di mana suatu saat semua kita pasti akan berdiri di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan kita pasti akan ditanya beberapa pertanyaan hal yang seperti ini yang ada di dalam hadis ini. Dan di sini tidak ada khilaf, karena sesungguhnya di dalam harta ada 2 pertanyaan, ada yang menghitungnya 1 dan ada yang menghitungnya 2. Di dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan bilangan 5 atau 4, dan di dalam faedah menyebutkan bilangan adalah memberikan semangat untuk kita yang mendengarkan agar kita peduli kepada bilangan tersebut dan memperhatikan bilangan tersebut. Ini seperti hadis Nabi SAW dari riwayat yang lainnya, 7 yudhilluhumullahu yaumal qiyamah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang, 7 kelompok manusia yang Allah naungi pada hari kiamat, di bawah naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian Nabi SAW menyebutkan 7 bilangan tersebut, dan di dalam menyebutkan bilangan ini terdapat di dalamnya motivasi kita untuk menguasai 7 bilangan tersebut. Hal yang sama dengan apa yang ada di dalam hadis tadi, Nabi menyebutkan 5 atau 4, dan semua ini agar kita benar-benar perhatian kepada bilangan ini, ada 4 atau 5, sehingga kita benar-benar memperhatikan mana yang 4 dan mana yang 5 tersebut. في ماذا أفنى عمري؟ هل في الطاعات أم في غير ذلك؟ هل أفناه في ذكر الله أو في غير ذلك؟
سجله سيأتي كاملا منذ بلوغه وجريان قلم التكليف سيسلف. إذا قيل لحماد بن سلمة أن ملك الموت عند الباب قالوا ما زاد في عمله شيء، ما السبب؟ فأنه يصلي ويصوم ويقرأ القرآن ويعمل كل الصالحات في جميع وقته، ما زاد في عمله شيء، لأنه راقب الله عز وجل في يومه كامل، في يومه كامل. فكان يقرأ القرآن ويطلب العلم ويعلم الناس ويصلي ويصوم وغير ذلك من أعمال الخير لا ينقص منه شيء. أما نحن الآن إذا علم الإنسان أن موته سيأتي قريبا ازددنا في عمل الصالحات، لأننا لا نعمل الصالحات إلا إذا علمنا بشيء. إذا قيل لإنسان أنك ستموت غدا بسبب مرض من الأمراض، ولا أحد يعرف الموت إلا بيد الله، إنما أحيانا الأطباء يقدرون تقديرا وليس صحيحا، إنما موت الإنسان بما كتبه الله له من ساعته، لا قول للطبيب ولا شيء. إنما إذا قيل لإنسان أنك ستموت غدا لا اجتهد في العبادة والصيام والزكاة لأنه أهمل وقته كله. والله عز وجل يقول والعصر، أقسم الله عز وجل بهذا الفترة من الزمن، سواء كان الدهر أو فترة ما بين الظهر ما بين أذان العصر إلى المغرب كما ذكر أهل العلم. فأقسم بهذا، والله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته، ولا يجوز ولا ينبغي لكل مسلم أن يقسم بشيء غير الله عز وجل. فأقسم بقوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي خسران، في خسارة. قال استثنى من هذا الخسارة ماذا؟ قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذي لا بد أن تكون طول عمرك تعمله. فإذا كنت تعمل الصالحات لست في خسارة. وتواصوا بالحق، أي أيضا من عمل الصالحات التواصي بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى التوحيد، كله من الصالحات، كله من الصالحات. وتواصوا بالصبر، الصبر الكريم سبحانه إذا قال هو لي أو بغير حساب فلا يدري المرء كم كان الأجر. Untuk apa dia habiskan? Seorang pasti akan ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala akan semua umur yang telah dia gunakan, mulai dia balik sampai detik-detik kematiannya. Berapa yang telah dia pakai? 30 tahun atau 50 tahun? Tahun berapapun dia meninggal, di usia berapapun dia meninggal, maka engkau akan ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan akan datang pertanyaan Allah Tabaraka wa Ta'ala tentang usiamu, apa yang telah engkau amalkan. Engkau gunakan untuk apa umurmu? Apakah untuk ketaatan-ketaatan atau untuk yang lainnya? Dan itu suatu hal yang pasti akan datang. Akan datang kepada kita catatan bahkan daripada catatan amal kita. Dan catatan itu mencatat semuanya secara sempurna, mulai dari waktu baligh kita sampai kita wafat. Semenjak Allah Tabaraka wa Ta'ala wajibkan kepada kita taklif secara syariat, maka akan ditanya. Oleh karena itu suatu hal yang sangat penting bagi kita untuk peduli kepada masalah ini, masalah pertanyaan tentang usia kita, bahwa kita akan ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala mulai dari balik sampai datangnya waktu yang Allah katakan tentang kematian, la yastaqdimuna wa la yastakhiruna anhu wa la yastaqdimun, yang mereka tidak bisa akhirkan barang sesaat dan juga tidak bisa majukan barang sesaat. Di sini pada hari kiamat kita akan ditanya
tentang amalan-amalan kita. Dan sungguh salafus saleh dahulu sangat peduli dengan amal saleh dalam kehidupannya. Di antaranya adalah Hammad bin Salamah, salah seorang ulama salafus saleh. Dikatakan dalam riwayat Hammad bin Salamah, idza qila li Hammad bin Salamah, apabila dikatakan kepada Hammad bin Salamah, inna malakal mauti indal bab, sesungguhnya malaikat maut sudah ada di depan pintumu, maka ia tidak akan bisa menambah sedikit pun amal solehnya. Ini disebutkan dalam riwayat Imam Hammad bin Salamah. Apa maksud daripada kalimat ini? Maksudnya adalah Hammad bin Salamah adalah orang yang selalu menghabiskan waktunya untuk ketaatan. Dia isi seluruh waktunya dengan membaca Al-Quran, dengan puasa, dengan salat, dengan beramal saleh. Di seluruh waktu-waktu yang ada pada waktu-waktu yang Allah berikan kepadanya, usianya dihabiskan untuk itu. Dia selalu muraqabah terhadap Allah dalam setiap harinya. Di seluruh harinya dia senantiasa muraqabatullah dan selalu melakukan amal saleh, dari mulai membaca Al-Quran, salat, berpuasa, belajar ilmu agama, mengajarkan kepada manusia, sehingga waktu-waktunya habis untuk ketaatan. Sehingga apabila dikatakan kepadanya malaikat maut di depan pintu, maka dia tidak akan bisa lagi untuk menambah amalnya, karena benar-benar telah dia isi dengan ketaatan. Adapun kita, saudaraku, apa yang telah kita lakukan dalam usia kita? Bagaimana kita dengan usia kita? Apabila dikatakan kepada kita malaikat maut sudah di depan pintumu, maka niscaya semua kita akan menambah amal solehnya. Kenapa kita harus menambah amal soleh kita? Karena kita sangat kurang amal soleh kita. Disebabkan kurangnya amal soleh kita, sehingga kalau seandainya ada dokter yang mengatakan kepada kita sebentar lagi engkau akan wafat, kita tahu bahwa usia Allah yang menentukan. Akan tapi sebagian dokter dengan indikasi dan ciri-ciri kadang-kadang menentukan usia sekian hari lagi, sementara ketentuan yang sebenarnya ada di sisi Allah. Tapi sekiranya itu terjadi kepada kita, dokter mengatakan kepada kita besok engkau akan meninggal, apa yang akan kita lakukan? Kita akan memperbanyak ibadah kita, kita akan mengisi waktu kita dengan ketaatan. Kenapa? Karena selama ini kita menyepelekan waktu itu, kita mengabaikannya. Oleh karena itu, waktu adalah hal yang sangat berharga dalam syariat. Sehingga Allah Tabaraka wa Ta'ala bersumpah dengan waktu dalam surat yang sangat masyhur, wal asr, demi masa. Allah Tabaraka wa Ta'ala bersumpah dengan waktu, dengan zaman. Sebagian ulama mengatakan ini adalah masa secara keseluruhan, dan sebagian ulama mengatakan ini di antara asar dan waktu maghrib. Akan tapi ini adalah waktu yang dengannya Allah Tabaraka wa Ta'ala bersumpah, dan Allah boleh bersumpah dengan apapun yang dia inginkan. Sementara kita sebagai seorang muslim dilarang bersumpah kecuali dengan nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita tidak boleh bersumpah dengan selain Allah. Allah di sini bersumpah wal asr, sesungguhnya manusia dalam kerugian, benar-benar merugi, rugi yang sebenar-benar merugi. Siapa yang ingin merugi? Tidak ada orang yang mau merugi. Maka Allah datangkan kemudian setelahnya pengecualian. Siapa orang yang Allah kecualikan? Kalau orang-orang yang tidak akan merugi, illa ladina amanu wa amilus salihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Maka merupakan keharusan yang sangat bagi kita untuk memperbanyak amal saleh dalam kehidupan kita. Hendaklah kita memperbanyak amal saleh. Beraneka ragam ketaatan yang telah diajarkan Allah, hendaklah kita memperbanyaknya, agar kemudian kita tidak menjadi orang-orang yang merugi. Wa tawasau bil haqq, selalu nasihat-menasihati dalam kebenaran. Ini sebenarnya bahagian daripada amal soleh itu sendiri, namun dispesialkan Allah karena dia adalah amar ma'ruf dan nahi mungkar, mengajak manusia kepada kebaikan, terutama tauhid. Diajak manusia untuk hal yang merupakan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa tawasau bis sabr, dalam mereka saling nasihat-nasihati untuk kesabaran. Sabar itu adalah ibadah yang sangat agung. Sabar itu adalah ibadah yang sangat hebat, sehingga Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran tentang sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, sesungguhnya orang-orang yang sabar akan Allah berikan kepadanya ganjaran mereka, pahalanya tanpa dihisab-hisab. Inilah dia ayat yang menunjukkan ibadah sabar itu luar biasa. Ibadah sabar Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan ganjaran kepada orang yang bersabar tanpa dihisab, seperti yang dikatakan Nabi tentang bulan Ramadan. Nabi mengatakan bahwa Allah memberikan ganjaran untuk bulan Ramadan, untuk puasa Ramadan, dari sisi Allah, karena Allah mengatakan fa innahu li, puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan ganjaran kepadanya. Allah tidak menyebutkan bilangan khusus. Ini menunjukkan bahwa akan diberikan dengan jumlah yang sangat banyak tanpa dihisab-hisab, karena dikembalikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala.
dikembalikan kepada Allah, dan Allah maha pemurah, maha dermawan, maha memberi, maha memberikan rezeki, maka semua yang dikembalikan kepada Allah menunjukkan bahwa ganjarannya adalah ganjaran yang berlipat ganda. Demikian juga dengan sabar. Oleh karena itu merupakan sebuah keharusan bagi kita untuk mempeduli kepada ayat yang sangat agung ini, bahwa sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan semua manusia merugi kecuali orang-orang yang memanfaatkan umurnya untuk iman dan amal saleh dan tawasi bil haq, tawasi bil sabr. Maka hendaklah setiap kita, wahai saudaraku, memperhatikan umur yang telah Allah berikan kepada kita. Perhatikan semua umur kita, semua waktu yang Allah berikan daripada umur ini perhatikan, agar kemudian kita benar-benar termasuk kepada orang-orang yang tidak merugi. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وعن شبابه فيما أبلاه وجاء عن صحته، والمعنى عن القوة التي أعطيت المرء في فترة الفتوة والشباب، مع أن الشباب داخل في العمر. النبي صلى الله عليه وسلم قال في أول عن عمره فيما أفناه كامل، ومنه الشباب، لكن خص ذكر الشباب في هنا في الحديث لأنه زمن العطاء. الشباب زمن العطاء، زمن القوة الذي فيه يبذل المرء أفضل ما في عمره، أفضل ما في عمره. فلذا قال في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في الصحيحين أنه كان يصوم ولا يفطر ويقوم ولا ينام، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فقال: صم يوم في كل شهر. قال: إني أطيقه، أي أستطيع أن أصوم أكثر من ذلك. قال: صم يومان، صم يومين. قال: إني أطيقه، أستطيع. قال: ثلاثة. قال: إني أطيقه. قال: صم يومين في كل أسبوع. قال: إنني أستطيع، أطيقه. قال: صم يوم وافطر يوم. قال: إنني أطيقه، أي أستطيع أزيد من ذلك يا رسول الله. فقال: لا أفضل من هذا، هذا صيام الدهر وهو صيام نبي الله داود. الشاهد من هذا كان شابا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قوي يستطيع أن يصوم. فعندما كبر عبد الله بن عمرو بن العاص صار يتعب في الصيام، فيفطر أحيانا ثم يعد ما أفطره ويصوم في وقت قوته وفي وقت صحته. فقيل له: لماذا؟ قال: ما كنت أدع عمل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أعمله. ثم قال: وليتني أخذت بنصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن فترة الشباب فترة القوة، فترة النشاط، فكان رضي الله عنه نشيط ويريد أن يصوم دائما. فلذا عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصيام صوم الدهر، يوم يصوم ويوم يفطر، هنا قال صام، لكن كان شابا يستطيع، لكن عندما كبر ما استطاع، ولكن كان يؤخر أيام يفطرها فيقضيها. فعندما قيل له: لماذا؟ قال: لأني لا أريد أن أفارق الدنيا في عمل كنت أعمله زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه جسمه صار لا يستطيع، يعني يقاوم هذا. وهذا الأصل، فقد كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم وهم صغار قادوا الجيوش. فهذا أسامة بن زيد قاد الجيش وعمره 18 سنة، قاد الجيوش وعمره 18 سنة، وفي الجيش أبو بكر وعمر، وفي أحد من الأنصار، وكان في سنه. قال: نذهب نسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه. فقال ابن عباس: هل تظن أن أحدا يعني يحتاجك؟ أنت صغير وأنا صغير، من يحتاجنا؟
لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو بالغ الاحتلام أو قارب الاحتلام، قارب البلوغ. قيل توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 13 سنة، ابن 13 سنة. ولد في زمن عندما كانوا في شعب محاصرين بنو هاشم في شعب مكة، قبل شعب عامر، قبل الهجرة ب3 سنين، وعاش 10 سنين من الهجرة، فصار مات رسول صلى الله عليه وسلم وعمره 13 سنة. فهذا ابن عباس بذل وهو صغير جهده، فكان عمر بن الخطاب يدخله مع الكبار، مع كبار أصحابه، فحتى قال بعضهم يا عمر سنهم سن الشباب، سن أهم فترة. النضوج العقل، نعم قد ينضج عقل المرء بعد 40، كما بعث النبي صلى الله عليه وسلم في 40، وكل ما كبر ينضج عقله، لكن تضعف أركانه. ليس من هو في زمن الفتوة كمن هو في زمن 50 سنة، مع أن نجد أن كبار السن الآن هم أنشط من شبابنا، تجدهم مسارعون في الصف الأول، محافظون على صيام الاثنين والخميس وغيرها من الأعمال أكثر من شبابنا الآن، لأن الهمة ضعفت في الشباب. فلذا قال أبو العتاهية: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء. أي مفسدة؟ أي أن سن الشباب وفراغ الأوقات الذي لا يستغله الشباب، والجدة الذي يحصل من المال، الذي يجد المال، هذه مفسدة للمرء. أي مفسدة؟ لماذا؟ لأن زمن الشباب وفراغ العقل وفراغ الوقت الذي لا يستغله في الخير يذهب إلى ماذا؟ إلى الشر. إن لم يستغله في الخير يذهب إلى غير ذلك. فهذه مع ما يوجد في اليد من مال ونحو ذلك. فلذا تجد الشباب نوعين أو 3. نوع يعني أضلهم الله بالتمتع والترفه، فهذا الزمن أو الفترة من الزمنية خصها النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر لاهتمامه هذا الوقت بالشباب. فقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، ومات سعد وهو شاب، واهتز لموته عرش الرحمن. فيتنبه المرء، ليس طول العمر ويدل على الخير. قد يموت الإنسان شابا لكن نفع الله به الإسلام والمسلمين. Kemudian Nabi SAW bersabda, wa an syababihi fima ablah. Dia akan ditanya tentang masa mudanya, untuk apa dia habiskan. Masa muda adalah masa kesehatan, masa yang penuh dengan kekuatan. Itulah dia masa-masa muda seseorang. Seorang diberikan Allah Tabaraka wa Ta'ala di masa mudanya kekuatan yang sangat hebat untuk melakukan kegiatan. Suatu saat berkata kepadanya, jangan engkau lakukan seperti itu, hendaklah engkau puasa cukup 1 hari saja pada setiap bulan. Seorang pemuda bernama Abdullah bin Amr bin As ketika itu mengatakan, ya Rasulullah, ana atiku aktsara min dzalik. Ya Rasulullah, saya mampu lebih daripada itu, cuma 1 hari dalam 1 bulan, saya mampu lebih daripada itu. Nabi mengatakan, kalau begitu puasa 2 hari saja dalam setiap bulan. Abdullah bin Amr bin As yang muda ketika itu tak mengatakan, saya mampu lebih daripada itu ya Rasulullah. Kalau gitu puasa 3 kali dalam setiap bulan. Terus seperti itu sampai Nabi mengatakan puasa 2 hari pada setiap minggu, pada setiap pekan. Tetap beliau mengatakan saya mampu lebih daripada itu, sampai Nabi mengatakan puasa 1 hari dan berbukalah 1 hari.
berpuasa 1 hari dan tidak berpuasa 1, beliau sudah tua. Di saat Abdullah bin Amr bin As sudah tua, berat bagi beliau untuk puasa 1 hari dan berbuka pada 1 hari. Sehingga apa yang beliau lakukan, pada saat-saat beliau merasa berat, beliau berbuka. Namun di saat ada kekuatan, beliau mengqadha'nya. Beliau mengqadha' puasa yang beliau tinggalkan. Dan ditanyakan kepada beliau, kenapa? Kenapa engkau mengqadha' puasa-puasa yang engkau tinggalkan pada saat engkau lemah? Beliau mengatakan, saya tidak ingin meninggalkan sebuah amalan yang saya amalkan di masa hidup Rasul SAW, lalu saya tidak ingin meninggalkannya sampai mati. Lalu beliau mengatakan, andai dahulu aku mau menerima nasihat Rasulullah SAW. Andai dahulu saya mau menerima nasihat Rasulullah SAW. Maksudnya adalah, dulu ketika saya masih muda, nasihat Rasulullah itu saya tidak terima karena saya mampu lebih daripada itu. Namun ketika saya sudah lemah seperti sekarang ini, tak mampu lagi untuk seperti masa muda saya, akan tetapi beliau tetap mempertahankannya. Tetap beliau puasa 1 hari dan tidak berpuasa 1 hari. Namun di saat beliau sangat sudah lemah dan tak sanggup untuk berpuasa di hari berikutnya, maka beliau berbuka puasa, namun menggantinya pada saat ada kekuatan, mengqadha'nya. Beliau tetap mempertahankan puasa 1 hari dan berbuka pada 1 hari, karena beliau punya kaidah dalam hidupnya, saya tidak akan berpisah daripada dunia dengan amalan yang telah saya amalkan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup. Saudaraku, ini merupakan sesuatu yang harus kita perhatikan, bahwa sesungguhnya masa muda adalah masa yang dia adalah pondasi kekuatan dalam amalan. Dan banyak sekali para sahabat yang menghiasi masa mudanya dengan hal-hal yang luar biasa, seperti Usamah bin Zaid. Mereka memimpin pasukan padahal usianya masih 18 tahun ketika itu. Rasulullah SAW menunjuk Usamah bin Zaid menjadi pemimpin pasukan, panglima perang pada usia 18 tahun, padahal dalam pasukan perang itu ada Abu Bakar dan ada Umar. Dan pemimpinnya adalah seorang pemuda berusia 18 tahun bersama Usamah bin Zaid. Dialah para pemuda di dalam agama Islam. Kemudian Abdullah bin Abbas, anak daripada paman Rasul kita tercinta, Abbas radhiyallahu anhuma wa ardahuma, yang digelari dengan habru hadhil ummah. Habru artinya adalah orang alim dalam bahasa orang Yahud, dan digelari juga dengan bahru hadhil ummah. Bahr artinya adalah laut, saking luasnya ilmu beliau. Abdullah bin Abbas, saudaraku, di masa mudanya berkata kepada temannya orang Ansar seusia dengannya. Kata Abdullah bin Abbas kepada temannya, ayo kita pergi ke sahabat-sahabat Rasulullah, kita menimba ilmu. Itu di masa mudanya. Sahabatnya mengatakan, apakah engkau merasa bahwa para sahabat ini butuh dirimu? Apa engkau mengira bahwa orang-orang ini butuh dirimu? Kita siapa kita? Kita anak kecil. Sementara sahabat-sahabat Rasulullah yang tua masih hidup. Akan tetapi Abdullah bin Abbas melanjutkan menimba ilmu. Mendatangi para sahabat, bertanya. Bahkan Abdullah bin Abbas datang ke rumah-rumah para sahabat, kemudian tidur di samping pintunya. Di samping pintunya beliau tidur, menunggu sahabat itu keluar untuk bertanya ilmu, sampai datang angin, dan angin berhembus dengan membawa debu menutupi badan beliau. Namun ketika sahabat membuka pintu dan menemukan Abdullah bin Abbas ada di depan pintu berbaring, tertidur, dan dihiasi badannya oleh sebagian debu yang dihembusi angin, para sahabat mengatakan, ada apa wahai anak daripada paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu beliau bertanya ilmu. Sahabat mengatakan, andai engkau perintahkan kami datang kepadamu. Begitu diboikot di kota Mekah, di Syi'ib Bani Hashim. Dan ketika Rasulullah SAW wafat, beliau ketika itu masih muda sekali. Akan tetapi dimasukkan oleh Umar bin Khattab di dalam barisan orang-orang yang berilmu. Dijadikan penasihat Umar bin Khattab bersama para sahabat yang lainnya yang sudah tua-tua. Dan para sahabat berkata kepada Umar, ada apa engkau masukkan anak seusia ini, dan kami punya anak seusia dia? Kata Umar bin Khattab kepada yang lainnya, karena dia memiliki ilmu yang sangat luas. Lalu Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat, apa menurut kalian makna daripada firman Allah tabaraka wa ta'ala 40 tahun, dan Nabi diangkat pada usia 40 tahun, diutus menjadi Nabi. Akan tetapi di usia muda, kekuatan untuk sesuatu itu berbeda dengan di usia tua. Akan menjidah adalah apa yang didapatkan oleh seseorang daripada harta. Punya harta yang banyak, punya sesuatu di tangannya untuk dia belanjakan,
Bertambah dengan masa muda, ditambah dengan waktu yang kosong, sementara akalnya kosong dan waktunya banyak, tenaganya kuat, sehingga akhirnya akan merusak. Sehingga pemuda-pemuda rata-rata terbagi 3. Ada yang pemuda sibuk dengan syahwatnya, dan itu yang paling banyak. Dan ada yang pemuda malah ikut syubhat, hawa nafsu, ikut syahwat, syubhat, syahwat sebahagiannya, dan itu yang paling banyak. Dan ada yang mengikuti hawa nafsu. Namun ada yang pertengahan, dan ini yang kita inginkan. Seorang pemuda yang benar-benar berpegang teguh dengan kebaikan, menjadi pemimpin di usia yang sangat muda. Oleh karena itu, merupakan kewajiban bagi kita untuk memperhatikan masa muda kita. Kita dengarkan suara adzan berkumandang, kita jawab. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هذا جاءت إما أنها خصلتان، أو يعني من الأمرين الذي يسأل عن ماله من أين اكتسبه واحدة، وفيما أنفقه. وبعضهم عندما قال 4 جعل هذه الفقرة واحدة، الذي قال 5 جعلها فقرتين، ومن قال 4 جعلها فقرة واحدة. المال هذه فتنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: وفتنة أمتي المال، وفتنة أمتي المال. والله عز وجل وصف أنهم يعني من فتنة الذي يحبها المرء. زين الناس حب الشهوات من النساء زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير من الذهب والفضة. فهذه حب في الدنيا، جعلها يعني من شهوات الدنيا. فكثير من يضعف عند المال ولا يبالي من أين أخذ هذا المال، سواء من ربا، من بيع المحرمات. أهم ما في الباب أن يأتي المال إليه، لا يبالي في من أين جاءه المال، من رشوة، من سرقة. وهذا أمر عظيم، لأنك مسؤول عن المال أيضا. المال مسؤول عنه، وليس مسؤول فقط من أين اكتسبته، أيضا المسؤول فيما أنفقته. هل أنفقته في الخير أم لا؟ هل أنفقته في ولدك أم لا؟ لا يقول الإنسان أن الإنفاق في الولد وما يعيل ليس فيه أجر، بل فيه أجر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. الحديث في مسلم.
كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوم. وهذا أمر عظيم. فالمال لا بد تنفقه فيما أمرك الله به، فيما أمرك الله به، لأن الإنفاق مثل الكسب، لأن الإنفاق مثل الكسب. بعض الناس يقول أهم شيء أنا أخذت مالي بحلال، لا أبالي، لا يسألني أحد فيما أنفقه، لعلي أنفقه في الدخان في كذا، أنا أنفقه كما أريد. لا، هذا مال جعله الله بين يديك، يراك ماذا تعمل به، كيف تعمل به، فانتبه في إنفاقك للمال، انتبه لإنفاقك للمال. Kemudian Nabi kita SAW bersabda setelahnya, wa'an malihi, dia akan ditanya tentang hartanya, min aina iktasabah wa fima anfaqah, dari mana dia mendapatkannya dan kemana dia membelanjakannya. Di dalam riwayat ini ada yang mengatakan dua, yaitu dari mana dia dapatkan dan kemana dibelanjakan, sehingga menjadi 5. Adapun yang mengatakan 4 menganggapnya satu kesatuan, yang menganggapnya 5 menghitungnya 2 pertanyaan. Al-muhim bahwa ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan harta. Ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan ini adalah fitnah. Harta adalah fitnah saudaraku. Nabi SAW mengatakan, wa fitnatu ummatil mal, fitnah umatku adalah harta. Ketika Nabi mengatakan fitnah umatku adalah harta, menunjukkan bahwa harta ini telah memfitnah banyak manusia dari umat Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi SAW dan Allah Tabaraka Azza wa Jal menyebutkan bahwa tentang fitnah harta di dalam firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah. Telah diberikan kepada manusia perhiasan syahwat, dihiasi syahwat mereka, mencintai wanita, mencintai keturunan, dan mencintai harta yang melimpah ruah daripada emas dan perak. Yaitu manusia diberikan Allah fitrah mencintai dunia, mencintai syahwat-syahwat dunia pada harta-harta ini. Oleh karena itu hendaklah kita memperhatikan, jangan sampai kita tidak peduli dari mana kita ambil harta ini. Jangan tidak peduli. Ada orang yang tidak peduli dari mana dia mendapatkan harta, yang penting mendapatkan. Dapatkan dari cara riba, didapatkan dari transaksi-transaksi yang haram. Yang penting baginya dia dapat, dan dia tidak peduli apakah hasil sogok menyogok, apakah hasil menipu, curi mencuri. Ini perkara yang sangat besar yang harus kita perhatikan. Kenapa? Karena kita akan ditanya oleh Allah tentang harta kita. Kita akan ditanya tentang harta itu. Dan sebagaimana yang kita dengarkan di dalam hadis Nabi tadi, kita tidak hanya ditanya dari mana kita dapatkan saja, namun kita juga akan ditanya oleh Allah bagaimana kita menginfakkannya. Kemana kita keluarkan harta itu? Apakah kita mengeluarkannya, menghabiskannya untuk kebaikan? Ataukah tidak? Apakah kita infakkan kepada orang-orang yang wajib kita berinfak kepadanya seperti orang tua kita, atau tidak? Jangan mengira bahwa berinfak kepada orang tua, kepada keluarga, di dalamnya tidak ada pahala. Itu pahala yang sangat besar. Karena Nabi SAW memberikan dosa bagi orang yang tidak mempedulikan orang yang wajib dia memberikan nafkah kepada mereka. Nabi SAW bersabda, kafa bil mar'i ithman an yudayya manusia yang kemudian merokok. Dan ketika ditanya kepadanya, dia tidak peduli. Yang penting hasilnya dari hasil yang halal. Padahal itu adalah suatu hal yang dosa, membelanjakan harta untuk hal yang tidak diridhoi Allah. Tidak seperti itu, tak boleh. فلا يقيم حجج الله عليه. فلذا تجد في كتاب الله كثيرا ما يقرن الله الإيمان بالعمل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. في كثير من آيات القرآن يقرن الإيمان بالعمل، لأن العمل هو المقصود من العلم، المقصود من العلم الذي تعلمته، لا المقصود فقط تتعلم دون عمل، بل قد تؤهم يوم القيامة أشد من غيره، كما جاء في الحديث أن أحدهم تندلق أي تخرج أمعاءه أحشاءه التي في بطنه فيدور عليها كما يدور على الرحى. الرحى هذا الذي يطحن به الحبوب، كان يطحن به الحبوب الرحى،
فيدور عليها كما يدور على الرحى، فيقول الناس: ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ أنت كنت يعني صالح فينا، تقول لنا كذا، تأمرنا بكذا وتنهانا عن كذا. قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه، أي لا يعمل بعلمه، كان لا يعمل بعلمه. المقصد من العلم العمل، المقصد من العلم العمل. فلذا قال الإمام علي رضي الله تعالى عنه: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتاح. عند قوله لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فالمشركون عرفوا بأن لا إله إلا الله معنى هذا، فاستغربوا كيف الآلهة تبقى إلها واحدا، ونحن كثير من المسلمين يتكلمون بها ولا يعملون بها، قد يدعو غير الله فلا بد أن تعمل بأحكام الصلاة. علمت التوحيد وأن هذا ما يناقض التوحيد، فلا بد أن تعمل بهذا. علمت أحكام الصيام، فلا بد أن تعمل في أحكام الصيام. فكل بحسب ما تعلم، كان العلم قليلا أو كثيرا، فالعالم أكثر من يسأل يوم القيامة عن ماذا عمل بعلمه، لأن علمه أوسع من علم الذي أقل منه. أما غيره فيسأل أيضا بما عمل بعلمه، فيما عمل بعلمه سيسأل، كان العلم كبيرا أو صغيرا. Kan di dalam Al-Quranul Karim Kitabullah banyak sekali ayat-ayat yang menggandeng antara ilmu dengan amal. Alladzina amanu wa amilus salihat, alladzina amanu, banyak sekali dalam Al-Quran untuk menggiling sesuatu, menggiling buah, menggiling biji-bijian. Seperti itu terjadi, ada orang alim yang kemudian dia diadab di neraka dan bertaburan ususnya, dia berputar-putar sehingga penduduk neraka berkata kepadanya, amal. Kalau terjadi hubungannya maka dia akan bertahan, kalau tidak ilmu itu akan berangkat juga meninggalkan kita. Maka maksud daripada ilmu, saudaraku, adalah bukan sekedar engkau tahu sesuatu ini menjadi ilah yang satu saja, ini perkara yang aneh. Maka la ilaha illallah, orang musyrikin tahu maknanya, musyrikin Mekah tahu maknanya, la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak diibadati kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, akan tapi mereka melanggarnya. Banyak sekali kaum muslimin pada zaman kita sekarang ini, bahkan mungkin sebagian mereka tidak tahu apa makna la ilaha illallah sebagaimana makna yang diinginkan Allah tabaraka wa taala, sehingga mereka berdoa kepada selain Allah, mereka menyembelih untuk selain Allah, mereka tidak mengamalkan tauhid yang diperintahkan Allah dalam la ilaha illallah. Alhasil bahwa beramallah, perbanyaklah amal. Apa yang kau ketahui daripada agama Allah maka amalkan. Engkau tahu rukun-rukun salat, syarat salat, amalkan. Jangan sampai engkau tinggalkan. Setelah engkau belajar, amalkan apa yang engkau ketahui daripada kebenaran. Tidaklah merupakan syarat beramal harus jadi orang alim terlebih dahulu, jadi ulama terlebih dahulu, tidak. Untuk beramal tidak menjadi syarat harus jadi ulama. Apa yang engkau ketahui daripada ilmu, amalkan. Apa yang engkau ketahui daripada ilmu, amalkan. Sesuai dengan apa yang engkau ketahui. Sebatas apa yang engkau ketahui. Engkau telah belajar rukun-rukun salat, syarat salat, maka amalkan salat tersebut sebagaimana yang engkau pelajari dalam bab-bab salat. Engkau tahu tauhid tentu, dan ini yang paling utama. Apa yang menjadi syarat-syarat tauhid, apa yang menjadi penghalang-penghalang tauhid, apa yang menjadi perusak-perusak tauhid, amalkan. Jauhi hal-hal yang membatalkan tauhidmu. Engkau mengerti hukum puasa, belajar hukum puasa, maka amalkan. Ya, maka sesungguhnya tujuan daripada ilmu adalah engkau amalkan sesuai dengan ilmu yang kau miliki, dan tidak menjadi syarat harus menjadi orang alim terlebih dahulu. Adapun orang alim, maka dia adalah orang yang paling banyak ditanya oleh Allah di akhirat. Kenapa? Ilmunya banyak. Maka pertanyaan untuknya juga akan banyak, karena dia memiliki ilmu yang sangat banyak. Adapun kita yang bukan orang alim, kita juga ditanya oleh Allah dengan ilmu yang telah ada pada kita. Banyak ilmu kita, maka banyak juga pertanyaan. Sedikit ilmu kita, maka sedikit juga pertanyaan, sesuai dengan kapasitas ilmu kita yang diberikan Allah tabaraka wa ta'ala yang kita pelajari di permukaan bumi.
وهذا الحديث العظيم اللي مر معنا حديث عظيم، لا بد أن نجعله نصب أعيننا وأن نستعد للإجابة عن هذه الأسئلة. هل نحن مستعدون عن إجابة عند وقوفنا بين يدي الله عز وجل؟ هل نحن أعددنا إجابة لهذه الأسئلة؟ وهذا هو مضمون قوله صلى الله عليه وسلم في عندما ذكر الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا عملنا على هذا الأساس فإننا نكون أعددنا إجابة صحيحة، أن نراقب الله في جميع أعمالنا وفي جميع أوقاتنا. هذا الأصل، هذا الأصل، أن يراقب الله في جميع أعماله الإنسان وفي جميع وقته. ونكتفي بما تكلمنا اليوم، والله أسأل لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يغفر لنا ويرحمنا وإياكم وهو الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Hadis yang telah kita bicarakan saudaraku, hadis yang sangat besar, hadis yang sangat agung sekali. Maka agungkanlah dengan cara kita mengamalkan dan menjadi orang-orang yang mengamalkan hadis ini. Hendaklah kita semua mempersiapkan bagaimana kita akan menjawab pertanyaan Allah nanti di akhirat. Mari masing-masing kita bertanya kepada dirinya, apakah saya sudah siap untuk ditanya oleh Allah? Pada saat nanti saya akan pasti berdiri di hadapan Allah dan ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Hendaklah kita bertanya kepada diri kita, apakah saya sudah siap dengan pertanyaan, dengan jawaban ketika saya nanti ditanya. Ini yang paling penting. Dan caranya untuk bisa menjawab, amalkan hadis Nabi SAW di dalam hadis Jibril, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Beribadahlah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, dan apabila engkau tidak mampu melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Muraqabatullah. Hendaklah semua kita beramal dengan hadis ini. Hendaklah kita memperhatikan bilangan-bilangan yang tadi dikatakan Nabi SAW. Hendaklah kita muraqabatullah dalam hal-hal tersebut, dalam setiap amal kita, dalam setiap waktu kita. Hadis ini menunjukkan kepada kita, kita harus peduli muraqabatullah dalam setiap amal dan setiap waktu yang diberikan Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita. Sampai di sini mungkin apa yang bisa saya sampaikan daripada muhadharah pada kesempatan kali ini, dan saya memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memberikan kepada kita semuanya taufik dari Allah, dan akan memberikan kepada kita tasdid di dalam amal kita, dan yushkiluhu at-tawasul al-ijtimai. Bismillahirrahmanirrahim. Awalan, ديننا دين الإسلام دين يحرص على الوقت، فالله عز وجل قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال الشاعر الوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. أول هذا الالتجاء إلى الله ودعاءه سبحانه وتعالى دعاء خالصا، أن يعني يبعد عنك شغل هذه الأجهزة والتواصل، ودعاء خالصا لله عز وجل. ثانيا استشعار الوقت الذي أنت مسؤول عنه، استشعار الوقت، استشعار أن هذا مسؤول عنه. أحيانا تكون مع والديك في البيت لا تتكلم معهم، وليس هذا المقصود، أنت تريد التواصل مع والديك ولا تتكلم معهم في هذا الباب. فلذا لا بد أولا سؤال الله أن يبعدك عن هذه الوسائل كانت ما كانت. ثانيا ترتيب الوقت الصحيح، ترتيب الوقت الصحيح ومعرفة الأولى من المهم والأهم. فهذه أوقات تجعل لك معين، مثلا المساء لا تتركه، أنت أدرى بالوقت المناسب لك في قراءة القرآن، أنت أدرى بالوقت بعد الفجر. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kali saya sampaikan kepada Anda bahwa agama ini adalah agama Islam. Agama kita adalah agama Islam, dan agama kita adalah agama yang memuliakan waktu. Agama kita adalah agama yang memuliakan waktu. Inna salata kanat al mu'minina kitaban mawquta.
Salat adalah sebuah kewajiban yang ditentukan waktunya. Menjaga daripada tawasul, daripada banyak sosial media sosial ini. Berdoalah kepada Allah agar Allah menjaga dirimu, karena doa penting dalam hidup seorang muslim. Dan juga hendaklah engkau selalu menghadirkan di dalam dirimu rasa pentingnya waktu, rasa berharganya waktu, perasaan bahwa waktu ini berharga. Dan engkau akan ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di akhir tentang waktu ini, tentang usiamu, sebagaimana tadi telah kita sampaikan. Setiap detik daripada detik-detikmu engkau akan ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka perhatikanlah itu. Boleh saja engkau masuk dalam dunia sosial, media sosial, akan tetapi berikan kepada mereka-mereka yang memang memiliki hubungan penting dengan dirimu. Seperti ayah, seperti ibu, seperti saudara. Dan orang-orang yang memang ada keterikatan dengan dirimu. Maka engkau boleh saja melakukan media sosial, bergabung dengan media sosial, dan engkau bersama orang-orang yang engkau memang terhubung dengan mereka, silaturahim. Dan itu penting. Banyak di antara manusia sekarang ini berhubungan dengan media sosial, dan kemudian jari jemarinya tak lepas dari media sosial, tapi bukan dengan orang-orang yang ada hubungan penting dengan dirinya. Ya. Dan menghabiskan waktunya untuk itu. Bahkan engkau melihat sebagian orang baru saja selesai salam, dia lihat, dia buka handphonenya. Bahkan tadi sebelum dia takbiratul ihram, dia membukanya juga. Ini yang banyak sekarang terjadi. Ya, sesungguhnya media sosial ini boleh, tapi untuk orang-orang yang engkau penting dengan mereka. Maka hendaklah engkau berdoa kepada Allah agar Allah menjagamu daripada menghabiskan waktumu untuk perkara yang tidak bermanfaat untuk media sosial. Kemudian berikutnya yang kedua, perlu juga engkau untuk menyusun waktumu. Buat susunan waktu yang benar. Engkau menyusun waktumu, bahwa apa yang terpenting untuk engkau lakukan, apa setelahnya, susun dengan baik. Jadikan waktu-waktu khusus untuk pekerjaan-pekerjaan yang memang bermanfaat untukmu. Jam segini saya melakukan ini, jam segini saya melakukan ini, jam segini saya melakukan ini. Contoh, apabila engkau berada pada sebuah waktu, hendaklah engkau menyusunnya seperti membaca Al-Quran. Apabila engkau sedang membaca Al-Quranul Karim, berikan waktu khususmu untuk membaca Al-Quran. Pada saat itu jangan buka handphonemu. Jauhkan dirimu dari handphonemu. Jauhkan dirimu dari alat yang menyibukkan kamu dari membaca Al-Quranul Karim. Ya, setiap manusia dia yang paling tahu kapan waktu yang paling cocok untuknya membaca Al-Quran. Mungkin cocok baginya pada waktu fajar, subuh. Mungkin cocok pada waktunya setelah zuhur bagi dirinya. Mungkin cocoknya bagi dia setelah isya. Pilih waktu untuk membaca Al-Quran. Habiskan setengah juz untuk membaca Al-Quran, 1 juz untuk membaca Al-Quran. Dan pada saat itu jauhkan engkau dirimu dari handphonemu. Dan hendaklah setiap kita peduli kepada waktunya, karena akan ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan inti dari semuanya adalah jiwa yang memang punya semangat tinggi dan tekad yang kuat. Ini inti dari segalanya, bahwa engkau punya kekuatan, semangat yang sangat tinggi untuk menggunakan waktumu dalam hal-hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini mungkin karena waktu yang tidak cukup, dan sampai di sini pertemuan kita. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan ini pertemuan yang penuh dengan berkah. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala mengampunkan dosa dan kesalahan kita, dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kebaikan kepada Syekh Faris Yaslam Faraj Musawnak hafizahullah wa ra'ah, dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala